Apa kita harus cari borongan di situ, gimana dong? Teknologinya udah ada sekarang, karena orang-orang beragama ini kebanyakan orang pemalas, ya. Kenapa aku bilang pemalas? Kalau desa aku itu ya, dulunya itu kalau memang orang baca Al-Quran itu ya, betul-betul orangnya yang baca Al-Quran. Sekarang mereka itu udah beralih teknologi, yang dipasang itu cuma kaset sekarang, ya. Apalagi hari puasa itu ya, nah, itu dipasang aja kaset gitu, udah berbunyi ya 3 jam 4 jam. Aku mikir, kenapa orang nggak jower nih mulutnya, baca Al-Quran terus. Aku selidiki kiranya muter kaset gitu. Nah ini kan udah pandai dia tuh memakai teknologi. Tapi ujung-ujungnya mereka itu ingin dapat pahala besar, tapi kerja nggak ada gitu. Apa nih cerita? Gua nih kadang-kadang bingung. Cerita apa nih sebenarnya? Kalau sekarang nih yang zaman teknologi itu zaman chip sekarang. Udah di kaset udah nggak ada lagi padang. Tapi chipnya itu yang paling penting. Di desa itu masih ada kaset-kaset itu, nggak mampu dia beli CD atau apa itu. CD sebetulnya murah ya, tapi masih ada kaset-kaset lama itu yang diputar itu. Tapi kalau azan masih masih orangnya gitu, nggak pakai kaset. Tapi kalau ngaji-ngaji itu banyak pakai kaset sekarang. Nah, nah itu dia dang gitu loh. Sebenarnya dang ada suatu toleransi dalam agama gitu loh. Yang satu misalnya di gereja, mereka itu tidak menyiarkan khotbahnya itu di luar gitu loh. Nah yang satu lagi itu khotbahnya itu didengarkan di luar gitu loh, di gedung, di sampai pakai toa segala. Dalam misalnya mereka berkhotbah itu 1,5 jam, itu 1,5 jam itu mereka itu terus gitu khotbahnya itu gitu. Nah, nah nanti di satu community lagi mereka nggak mengeluarkan itu suaranya itu di luar gedung lain gitu loh. Ini suatu, ini harus diperbaikin juga gitu loh. Bobi ini cara pemikirnya lama-lama sama kayak Bang Riri udah gua liatin cara berpolitiknya, cara berbicaranya. Boleh, boleh, boleh. Kemajuannya semakin hari semakin tinggi gua lihat. Sebetulnya orang itu terlalu mempersulit agama. Agama itu paling mudah itu. Agama itu paling mudah itu. Nggak bohong, nggak nipu orang, nggak mengganggu gitu ya. Ya, nggak mengganggu istri orang gitu. Nggak, pokoknya kita tuh nggak nganggu gitu. Menghormati orang itu udah beragama itu. Nggak perlulah pakai azan ini, sholat ini, harus pergi ke Mekah lah, harus nyembah ini. Ya. Itu nggak perlu gitu. Agama itu paling mudah dan paling simpel. Cuma nyuruh orang berbuat baik aja kok. Itu aja kok repot. Nah kalau dibilang begitu mereka pada diem gitu loh. Tapi diem mereka ini langsung memberontak sebenarnya sih. Inilah sifat-sifat orang Indonesia nih. Diem itu mereka tuh memberontak gitu loh. Bukan diem itu berarti mereka menyetujui gitu, memperbaharui gitu. Enggak, ini nih sifat-sifat orang Indo nih. Lihat aja pada diem semua mereka nih. Ya, itu sifat orang Indo memang gitu, Bobby. Aku itu setuju dengan kamu. Orang Indonesia itu ya, kalau kita nasihati, hatinya itu mengkal gitu. Mengkal dia itu. Marah, mukanya tuh merah gitu. Kalau kita nasihati gitu. Nah, itu sifat orang Indonesia ngomong gitu. Sebab mereka tuh tahu, mereka tuh salah gitu. Jadi orang salah itu ya kalau nasihati dia tuh marah gitu. Mangkal, bukannya mengkal. Kalau mengkal tuh mangga muda, itu mengkal namanya. Iya, apa kabar nih? Baik,
Bang Leo, apa kabar juga? Suaranya tambah Jadi mantap. kebudayaan, ya kebudayaan yang tidak bagus, ya tidak menghormati orang lain itu ditinggalin. Ya. Itu aja nasihatnya. Tinggalinlah kebudayaan yang tidak ada gunanya, gitu ya. Nah, menghabiskan waktu, gitu. Itu tinggalin itu. Dan kita itu berpikir secara maju, gitu. Ya, untuk Indonesia ini. Kau itu kok kau campur aduk antara kebudayaan dan kebiasaan ini padang. Coba kau pisahkan kalau ngomong kemana kau ingin sampein gitu. Aku rasa ya kau sama semua itu kebiasaan yang jelek, bukan kebudayaan aku rasa. Kebudayaan itu sama dengan kebiasaan, ya. Budaya itu karena kebiasaan suatu daerah Minangkabau, apa kebiasaannya itu sudah menjadi budaya, gitu. Budaya itu timbul karena kebiasaan. Makanya gua bilangin Padang, lu tuh udah salah kaprah Padang. Masa kau bilangin Gunung Kandung itu udah Tuhan? Itu kan udah salah. Orang pergi ke Mekah bener, lu bilang salah. Sekarang lu Gunung Kandung, lu bilang benar perjalanannya. Coba deh. Tahu deh gue. Itu kan menurut kepercayaan kamu. Makanya itu salah dalam agama ini. Agama ini selalu memikir dia itu benar, orang lain itu salah, gitu. Nah, tidak bisa memikirkan pola pikir orang lain itu terhadap agama dia. Ya sama dengan orang desa aku, ya, dia bilang menyembah patung, apa yang bisa menyembah patung itu, ya, orang Kristen yang menyembah patung. Tapi dia tuh nggak mikir kalau dia itu keliling Ka'bah itu ngelilingi batu, gitu. Kan batu Ka'bah itu. Dia itu juga nggak mikir, gitu. Kalau orang Kristen mikir, kenapa ada orang Islam itu jungkir balik pantatnya ke atas itu nyembah batu, gitu. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Itulah tadi kan, kalau lu pakai hamdulilah, ya kan. Udah gitu pakai apa nih namanya awal itu, ya, maksudnya lakum dinukum waliyadi, lu itu baru mengerti. Tapi kalau nggak ada lakum dinukum waliyadi, ya jadinya kayak begitu. Jadi sama aja. Ya langsung gede lah gitu, hatinya imannya nggak ada gitu. Tingkat hidup itu kepercayaan, masih ada rasa kepercayaan di dunia ini bahwa semua ini ada yang diciptakan daripada tidak ada sama sekali. Itu kan berarti udah gimana gitu loh di diri kita itu. Pak, kita mengaji secara untungnya apa, gitu. Kamu percaya dunia ini ada yang menciptakan, orang lain nggak percaya, ya, ada yang menciptakan itu. Untungnya itu apa? Kamu merasa beruntung itu bahwa ada yang percaya, gitu, bahwa dunia ini ada yang menciptakan, yang lain itu nggak percaya, gitu. Yang untungnya apa itu? Yang lain nggak percaya, ya itu urusan orang lain. Karena itu kan udah ada suratan-suratnya sendiri, perjalanan hidup sendiri. Kalaupun dia percaya,